Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Dunia Ilha. Di video kali ini, marilah kita bahas tentang kisah penciptaan Rasulullah SAW yang sangat begitu istimewa. Menurut sebuah riwayat, tanah yang digunakan untuk menciptakan beliau berasal dari tanah suci yang dicampur dengan air surga. Hal ini diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafa bil Ahwal Al-Mustafa dan diterjemahkan oleh Mahfud Hidayat Al-Abdul Mu'iz dengan bersandar pada sebuah riwayat yang berasal dari Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan Muhammad SAW, Ia memerintahkan Jibril agar membawakan segenggam tanah putih yang merupakan letak tempat kuburan Rasulullah SAW. Lalu tanah itu dicampurkan dengan air surga, kemudian dicelupkan ke sungai-sungai yang berada di surga, kemudian dibawa untuk mengelilingi langit dan bumi. Bahkan malaikat mengenal Nabi Muhammad SAW serta keutamaan beliau sebelum mereka mengenal Nabi Adam. Ketika cahaya Muhammad SAW terlihat pada kilauan cahaya di kening Adam, Allah berkata, "Wahai Adam, ini adalah penghulu keturunanmu dari para nabi dan rasul." Ketika Hawa mengandung Syed, Nur Muhammad berpindah dari Adam ke Hawa sehingga Hawa selalu melahirkan 2 anak setiap kali melahirkan, kecuali ketika melahirkan Syed. Hawa melahirkannya seorang saja dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Cahaya itu pun selalu berpindah dari seseorang suci ke suci yang lainnya sampai Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas dikatakan, ketika Nabi Adam alaihissalam masih berada di surga, Rasulullah SAW saat itu berada di tulang sulbi. Begitu Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, Nabi Muhammad SAW berada di dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam dan berpindah ke sulbi nabi-nabi setelahnya. Ibnu Abbas berkata bahwa ia bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah Anda ketika Nabi Adam berada di surga?" Beliau menjawab, "Aku berada di dalam tulang sulbi, lalu aku turun ke bumi dan berada di dalam sulbi Adam. Aku pun telah naik ke kapal saat aku berada di dalam sulbi ayahku Nuh. Aku pun pernah dicampakkan ke dalam api pada saat aku berada di sulbi Ibrahim. Kedua orang tuaku tidak berhubungan dengan cara zina. Allah selalu memindahkanku dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci pula. Tidak terdapat 2 cabang keturunanku kecuali aku berada pada yang terbaik di antara keduanya. Allah menjanjikan kenabianku untukku di dalam kitab Taurat. Dia memberi kabar tentang itu. Dia membuat namaku terkenal di dalam kitab Injil. Bumi dan langit menjadi cemerlang karena wajah dan pandanganku." Hadis riwayat Al-Ajuri dan Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at. Ibnu Abbas juga mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Jika bukan karena Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan menciptakan Adam. Aku telah menciptakan arsy, lalu ia pun bergetar sehingga aku tuliskan di atasnya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia pun diam." Kisah penciptaan Rasulullah SAW ini juga disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Wahb bin Munabbih. Ia berkata bahwa Allah mewahyukan kepada Adam sebagai berikut, "Aku adalah Allah pemilik Ka'bah ini. Penduduknya adalah orang-orang pilihanku. Pengunjungnya adalah tamuku dan berada dalam lindunganku. Di sana terdapat rumahku yang aku penuhkan ia dengan penduduk langit dan bumi. Mereka mendatanginya berbondong-bondong dengan berambut kusut dan berlumuran debu. Mereka berteriak dengan mengucapkan tasbih. Mereka berlarian dengan mengucapkan talbiyah. Mereka menangis dengan air mata mereka yang bercucuran. Siapa yang berangkat menujunya tanpa ada tujuan lain, sungguh ia telah menjengukku dan bertamu denganku, sehingga patutlah bila aku beri ia hadiah dan kemuliaanku. Aku menjadikan sebutan kemuliaan dan keagungan rumah itu pada seseorang nabi dan keturunanmu. Dialah Muhammad SAW penutup para nabi. Aku menjadikan ia sebagai salah satu orang yang mendiami, menjaga, melindungi, dan merawat rumah itu. Siapa yang bertanya tentang diriku pada hari itu? Sungguh, aku berada bersama orang-orang yang berambut kusut dan berlumuran debu itu yang menunaikan janji mereka dan menghadap Tuhan mereka." Dijelaskan di dalam kitab Khulasan Nur Al-Yakin disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahun kelahiran Nabi SAW disebut tahun gajah karena pada saat itu Raja Habasyah mengirim bala tentara menuju Makkah untuk merobohkan Ka'bah, dan di dalam bala tentara tersebut terdapat gajah yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bala tentara karena memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah SAW lahir, sang ibu Siti Aminah mengalami peristiwa tak biasa. Ia melihat cahaya keluar dari tubuhnya lalu menyinari leher-leher unta di Bushra. Beberapa lama kemudian ia melahirkan Nabi Muhammad SAW.
Peristiwa tersebut diceritakan oleh Ali Muhammad Asy-Syalabi dalam Sirah Nabawiyah karyanya dengan mengacu pada riwayat Abdullah bin Ja'far. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Dunia Irha. Yang sudah subscribe saya doakan masuk surga. Amin.